Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi Bisnis Digital semester 5. Pada kesempatan ini kita akan mata kuliah analisis potensi pasar. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai peluang pasar dari sisi analisa. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Pengertian analisis peluang pasar. Analisis peluang pasar atau market opportunity analysis adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai potensi pasar baru. Tujuan dari proses ini adalah untuk membantu perusahaan membuat keputusan tentang apakah akan memasuki pasar baru tersebut atau tidak. Analisis ini adalah alat bisnis yang digunakan untuk menilai daya tarik pasar baru. Analisis biasanya mencakup evaluasi ukuran pasar, potensi pertumbuhan, landscape persaingan, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha bisnis di pasar sasaran. Setelah peluang bisnis baru yang potensial telah diidentifikasi, perusahaan kemudian dapat melakukan analisis yang lebih rinci dari setiap peluang. Analisis ini harus mencakup evaluasi ukuran pasar potensial, basis pelanggan potensial, dan kelayakan peluang. Setelah analisis selesai, perusahaan kemudian dapat memutuskan apakah akan mengejar peluang tersebut atau tidak. Proses analisis peluang ini adalah alat penting bagi perusahaan manapun yang ingin tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan dan mempertahankan posisi kepemimpinan dalam industri mereka. Dengan melakukan analisis pasar yang menyeluruh, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang bisnis baru yang potensial dan kemudian memutuskan apakah akan mengejarnya atau tidak. Ini penting karena dapat membantu bisnis menilai potensi pasar baru dan memutuskan apakah layak atau tidak untuk dimasuki. Melakukan analisis peluang pasar dapat membantu bisnis menghindari kesalahan yang merugikan dengan memasuki pasar yang tidak layak atau gagal memanfaatkan pasar yang sebenarnya memiliki potensi tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai manfaat analisis peluang pasar. Beberapa manfaat melakukan analisis peluang pasar meliputi yang pertama,
membantu mengidentifikasi potensi pasar baru. Yang kedua, membantu dalam pengembangan strategi pemasaran. Yang ketiga, memberikan wawasan tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, membantu menilai potensi produk atau layanan baru. Dan yang kelima, dapat membantu mengurangi resiko memasuki pasar baru. Resiko dalam hal ini yang dimaksud adalah resiko kegagalan. Jika dilakukan dengan benar, analisis peluang pasar dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik untuk memasuki pasar baru atau tidak. Ini juga dapat membantu mereka memahami persaingan dan mengidentifikasi peluang dan ancaman potensial. Melakukan analisis pasar juga dapat membantu perusahaan mengklarifikasi kekuatan dan kelemahan mereka serta meningkatkan proses pengambilan keputusan mereka. Mereka dalam hal ini adalah perusahaan, ya. Melakukan analisis pasar adalah bagian penting dalam menjalankan bisnis dan dapat membantu perusahaan mencapai kesuksesan yang lebih besar di pasar yang baru. Artinya pasar yang baru adalah area pemasaran, ya, mungkin wilayah pemasaran yang baru atau segmen pemasaran yang baru. Kemudian siapa yang harus melakukan analisis peluang pasar? Mengingat berbagai langkah yang terlibat dalam analisis peluang pasar, tidak mungkin melakukan langkah awal sampai akhir tanpa melibatkan banyak divisi bisnis atau banyak bagian-bagian dalam perusahaan. Oleh karena itu, ini merupakan upaya kolaboratif atau kerjasama yang melibatkan tim lintas fungsi. Tetapi sebetulnya kita masih bisa melakukan sebagian besar riset pasar sendiri. Artinya sebelum dilakukan kolaborasi, mungkin kita bisa mengkoleksi atau mendapatkan data-data awal secara mandiri. Masukan mereka tentang dampak mengejar peluang akan penting untuk didengar. Demikian juga umpan balik mereka tentang seperti apa proses implementasi nantinya. Mereka dalam hal ini adalah rekan-rekan dalam bagian-bagian bisnis yang lain di satu perusahaan, atau rekan-rekan tim yang akan melakukan analisis peluang pasar secara bersama. Terkait dengan tim lintas fungsi ini, kita pasti ingin melibatkan tim berikut ini atau yang direkomendasi untuk dilibatkan. Yang pertama adalah eksekutif. Eksekutif ini adalah unsur pimpinan dalam perusahaan. Untuk masukan tentang keseluruhan visi mereka untuk bisnis dan bagaimana peluang pasar baru ini dapat selaras atau tidak dengan tujuan dan sasaran mereka. Artinya, kalau kita melibatkan unsur pimpinan atau pemilik perusahaan, kita akan tahu visi misi pemilik perusahaan atau visi misi pimpinan perusahaan, sehingga kita akan dapat mengetahui bahwa yang kita laksanakan ini nanti
selaras atau tidak dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Kemudian bagian akuntansi dan keuangan. Untuk memberi informasi bagaimana kondisi arus kas, anggaran yang tersedia untuk peluang baru, dan kemungkinan dampak keuangan jika perusahaan ingin memasuki pasar baru. Jadi kita berkolaborasi dengan bagian akuntansi dan keuangan, intinya untuk mengetahui kekuatan finansial perusahaan, apakah memungkinkan untuk masuk ke dalam segmen pasar baru atau wilayah pasar baru atau tidak. Karena mau nggak mau perluasan pemasaran atau perluasan distribusi pasar ini pasti akan berdampak kepada kebutuhan permodalan. Kemudian bagian produksi atau produk. Ini berfungsi untuk memasukkan tentang bagaimana peluang dapat dibangun ke dalam roadmap pengembangan produk yang ada. Seberapa cepat kita dapat membawa produk ke pasar dan tentang biaya peluang untuk fitur, produk, dan layanan lain. Ya, artinya kita juga harus tahu karakteristik produk perusahaan kita dan juga rencana dari bagian produksi untuk pengembangan produk ke depan. Bagian yang lain adalah bagian pemasaran, yaitu untuk umpan balik tentang efek tidak langsung yang mempengaruhi strategi pemasaran, serta bagaimana strategi iklan perlu diubah, baik untuk produk baru maupun produk lama secara keseluruhan. Kemudian bagian konten, yaitu untuk mendiskusikan tentang cara kita mengenalkan ke pelanggan tentang produk baru dan apa saja manfaatnya. Ini terkait dengan strategi promosi nantinya ya. Poin berikutnya, kapan melakukan analisis peluang pasar? Jadi timingnya kapan harus dilakukan analisis. Kalau tadi kita sudah bicara siapa yang melakukan, sekarang kita akan bicara kapan waktunya melakukan analisis peluang pasar. Analisis peluang pasar sangat penting setiap kali perusahaan mempertimbangkan memasuki pasar baru. Namun, bahkan jika masuk pasar baru tidak dipertimbangkan, perusahaan harus terus memantau dan menganalisis pasar mereka saat ini untuk menganalisis peluang dan ancaman baru. Artinya, analisis peluang pasar ini biasanya dilakukan pada saat kita mempertimbangkan untuk masuk ke segmen pasar baru atau masuk ke wilayah-wilayah pemasaran yang baru. Tapi meskipun itu tidak akan dilakukan, memasuki wilayah baru, kita juga perlu tetap melakukan analisis peluang pasar untuk memantau dan menganalisis peluang dan ancaman dari pesaing. Ya, jadi ini tetap dibutuhkan meskipun kita tidak akan ekspansi produk. Dan yang pertama saat menjajaki masuknya pasar baru. Atau saat menjajaki misalnya kita mau masuk ke wilayah dan segmen pemasaran yang baru, yang selama ini belum dijajaki. Jadi saat menjajaki masuknya pasar baru, yang pertama harus kita lakukan adalah pindah down market ke pelanggan yang lebih kecil. Ya, artinya kita bisa melakukan pergeseran segmen. Yang tadinya kita mungkin bicaranya adalah penjualan besar, kita bisa masuk ke penjualan yang lebih kecil atau lebih retail.
Kemudian pindah kelas atau ke pelanggan yang lebih besar atau beralih ke konsumen dari perusahaan. Artinya kalau ini kebalikan yang pertama tadi, kalau misalnya perusahaan pesaing sudah bermain di retail market, kita bisa bermain di grosir atau di pelanggan yang besar. Kemudian memasuki geografi baru, seperti wilayah atau negara baru. Jadi misalnya kita akan ekspansi, kita melihat pesaing, mana wilayah yang belum dimasuki pesaing, kita bisa masuk di wilayah sana secara geografis. Kemudian memasuki kategori produk baru. Artinya kita akan menciptakan produk baru yang belum diproduksi oleh pesaing. Kemudian melayani pelanggan di vertikal baru. Artinya adalah bahwa kita bisa melayani pelanggan ke jalur produksi yang lebih tinggi atau lebih bawah. Artinya di dalam suatu rantai distribusi pemasaran itu ada rantai tinggi, di atas itu biasanya main distributor, kemudian rantai terendahnya adalah retailer. Nah, kita bisa melayani di antara mereka. Kemudian saat menjelajahi berbagai jenis pertumbuhan, kita bisa menggunakan alat bantu yang namanya Matrix Unsolved. Adalah kerangka kerja yang populer untuk menganalisis peluang pasar. Matrix ini membantu perusahaan memikirkan berbagai jenis pertumbuhan yang dapat mereka kejar. Nah, menurut Unsolved ini ada 4 jenis pertumbuhan yang meliputi yang pertama adalah penetrasi pasar, yaitu saat perusahaan menjual lebih banyak produk yang ada kepada pelanggan saat ini. Jadi penetrasi pasar ini dilakukan saat perusahaan menjual lebih banyak produk dibandingkan dengan masa-masa yang lalu atau sebelumnya. Kemudian pengembangan produk. Ini dapat dilakukan saat perusahaan menciptakan produk dan layanan baru untuk pasar yang ada. Jadi, variabel pengembangan produk ini adalah saat perusahaan menciptakan produk dan layanan baru. Ya, mungkin pengembangan dari produk-produk lama atau adanya peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Materi berikutnya adalah diversifikasi. Ini adalah saat perusahaan memasuki pasar baru dengan produk dan layanan yang ada. Artinya diversifikasi adalah pengembangan perluasan tanpa menciptakan produk baru atau layanan baru. Jadi kita hanya memperluas pasar dari segmen yang sudah ada. Kemudian konsentrasi. Ini adalah saat perusahaan berfokus untuk menjual lebih banyak produknya ke sejumlah kecil pelanggan. Jadi konsentrasi ini kita lebih kepada memfokuskan kepada pelanggan-pelanggan tertentu yang tadinya pelanggan kecil, mungkin kita bisa upayakan supaya pelanggan itu menambah pembeliannya. Kemudian berbagai jenis analisis peluang pasar yang bisa kita lakukan. Secara umum ada sejumlah cara untuk menganalisis pasar. Tetapi ada 4 alat yang menjadi favorit perusahaan besar, yakni ukuran pasar, analisis persaingan, analisis SWOT, dan Porter's Five Force. Ini adalah alat ya, alat untuk kita melakukan analisis.
Yang pertama kita lakukan adalah analisa atau analisis ukuran pasar. Ukuran pasar adalah proses memperkirakan ukuran total pasar yang tersedia, atau biasa kita kenal dengan sebutan market share. Ya, misalnya di Jawa Tengah, kebutuhan handphone itu misalnya 5 juta unit handphone per tahun. Nah, itu yang disebut dengan ukuran pasar. Dari mana hasilnya? Itu adalah hasil dari penelitian. Dalam bentuknya yang paling sederhana, total pasar yang tersedia adalah jumlah total pelanggan potensial di pasar dikalikan dengan pendapatan rata-rata yang dihasilkan oleh setiap pelanggan. Jadi ini adalah cara mengukurnya, salah satunya itu tadi jumlah total pelanggan potensial. Jadi pelanggan potensial itu adalah pelanggan yang kemungkinan besar akan membeli, ya, dikalikan dengan pendapatan rata-rata dari pelanggan potensial itu. Itu bisa dipakai sebagai alat ukur untuk mengukur ukuran pasar. Ukuran pasar mencakup konsumen yang saat ini membeli produk dari kompetitor dan yang tidak gitu ya. Artinya bahwa semua pelanggan, ukuran pasar ini adalah termasuk juga semua pelanggan atau pembeli produk-produk sejenis dari kita yang dibeli dari pesaing kita. Lalu biasanya target konsumen tersebut dipecah lebih jauh ke dalam porsi pasar, di mana perusahaan memiliki kapabilitas untuk melayani dan kendala yang membentuk keunggulan dan target kompetitif. Ya, biasanya setelah kita mengetahui ukuran pasarnya, kita akan memilah-milah atau memecah-mecah ke dalam kelompok-kelompok. Ya, diantaranya adalah ke dalam porsi pasar. Ya, kita bagi-bagi pelanggan yang capable atau pelanggan yang sangat layak atau sangat memungkinkan untuk membeli. Kemudian juga pelanggan-pelanggan yang tidak puas terhadap produk-produk pesaing. Dan pelanggan-pelanggan yang menginginkan produk kompetitif atau produk pesaing dari yang biasa mereka beli. Kemudian alat analisis yang kedua adalah analisis kompetitif. Analisis kompetitif adalah proses menilai persaingan di pasar. Kemudian analisis ini termasuk mempelajari kekuatan dan kelemahan kompetitor atau pesaing. Strategi masuk ke pasar mereka, ukuran relatif, dan pangsa pasar pesaing bisnis. Itu adalah cara-cara analisis kompetitif. Yaitu yang pertama, mempelajari kekuatan dan kelemahan kompetitor atau pesaing, kemudian strateginya masuk ke pasar mereka atau ke area bisnis mereka, kemudian kita menghitung ukuran relatif dari potensi pasar dan pangsa pasar pesaing kita. Selain itu, analisis ini juga melihat strategi apa yang kompetitor gunakan untuk bersaing dan seberapa sukses mereka sejauh ini. Jadi kalau analisis kompetitif ini adalah analisis membandingkan dengan kompetitor. Ini intinya seperti itu. Pesaing mungkin kuat di segmen pasar tertentu, tetapi lebih lemah di segmen yang lain, yang menciptakan peluang bagi
pendatang baru di pasar itu. Misalnya merek HP tertentu ya, misalnya merek HP A, dia kuat di memori HP-nya itu besar, tetapi dia lemah di piksel kameranya. Gitu kan. Sementara ada merek HP yang lain, katakanlah merek HP B, dia kuat di kamera, tapi kurang kuat di memorinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk analisis kompetitor. Kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang unik ya dari masing-masing perusahaan. Analisis ini dapat digunakan untuk menilai pasar secara keseluruhan atau menilai posisi perusahaan di pasar. Jadi SWOT ini ada 4 poin analisa. Yang pertama adalah kekuatan atau strength, kemudian kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat. Jadi disingkat dengan SWOT. Ya, nanti dalam kuliah berikutnya kita akan lebih mendalam lagi mempelajari alat-alat analisis ini semua ya. Kemudian analisis yang berikutnya adalah Porter's Five Force. Porter's Five Force adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menilai daya tarik suatu industri. 5 kekuatan tersebut adalah, ya ini adalah menganalisa 5 kekuatan ya. Kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, hambatan masuk, pengganti, dan tingkat persaingan. Pengganti di sini maksudnya adalah produk-produk pengganti atau substitusi. Dengan kekuatan yang lebih lemah, sebuah industri lebih menarik bagi pendatang baru. Artinya, apabila pelaku bisnis di area yang akan kita masuki itu memiliki banyak kelemahan, itu adalah peluang besar bagi kita untuk masuk sebagai pendatang baru di situ. Dan ini merupakan keuntungan bagi kita sebagai pedagang baru. Tetapi menjadi tantangan jika kita seorang petahana. Petahana adalah pemain lama ya, pemain lama di situ. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkah melakukan analisis peluang pasar. Sekarang kita telah berbicara tentang berbagai jenis analisis peluang pasar. Mari kita bicara tentang bagaimana sebenarnya melakukannya. Proses melakukan analisis peluang pasar tidaklah sulit, namun membutuhkan waktu dan tenaga. Ada beberapa tingkat yang terlibat dalam proses ini yang dibahas secara terperinci di bawah ini. Jadi kita akan membahas mengenai langkah-langkah melakukan analisis peluang pasar. Yang pertama harus dilakukan adalah lakukanlah riset pasar. Hal ini dapat dilakukan melalui riset primer atau riset yang berdasarkan data-data primer, yaitu berupa survei, wawancara, atau kelompok fokus diskusi atau FGD, Focus Group Discussion. Dan riset sekunder yaitu riset yang berdasarkan data-data sekunder, misalnya riset pustaka atau daftar pustaka mencari dari buku-buku ya, dan laporan pasar. Laporan pasar di sini adalah
laporan penjualan dan sebagainya, data-data yang ditampilkan oleh perusahaan lain yang biasanya dapat kita lihat di pemberitaan-pemberitaan bisnis. Cara ini akan memberi kita pemahaman tentang ukuran dan potensi pertumbuhan pasar, serta tren dan tantangan utama di pasar yang akan kita masuki atau pasar yang baru. Masih di langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan menilai potensi pasar. Kegiatan kedua yang harus kita lakukan adalah analisis persaingan. Ini akan memberi kita gambaran tentang tingkat persaingan di pasar dan celah yang bisa kita manfaatkan untuk memasuki pasar baru. Jadi, kita melakukan analisis terhadap perusahaan-perusahaan pesaing. Nanti akan kita ketahui celah-celah ataupun kelemahan-kelemahan yang bisa kita manfaatkan sebagai jalur masuk kepada pasar itu. Kemudian adalah nilai kemampuan Anda sendiri atau menilai kemampuan perusahaan kita sendiri. Langkah ini akan membantu kita memahami apakah kita memiliki sumber daya dan kemampuan untuk berhasil memasuki pasar. Jadi kita juga harus menilai kemampuan kita sendiri, kemampuan perusahaan kita, apakah ini benar-benar mampu untuk bersaing dan masuk terjun ke pasar yang baru yang akan kita tuju. Masih di langkah 1, buat kasus bisnis. Kasus bisnis harus menguraikan potensi biaya, pendapatan, dan profitabilitas memasuki pasar. Profitabilitas adalah perkiraan tingkat keuntungan. Setelah langkah 1, kita masuk ke langkah 2, yaitu menganalisa data untuk mengidentifikasi tren dan peluang pasar. Langkah kedua ini bisa kita lakukan dengan cara membandingkan data dari waktu ke waktu atau disebut dengan data time series untuk mengidentifikasi pola atau tren apapun. Pola atau tren adalah kebiasaan yang terbentuk dalam suatu kegiatan, misalnya tren pasar atau tren penjualan, ya. Misalnya untuk produk-produk tertentu dalam 1 tahun dia biasanya akan memiliki tren. Misalnya untuk produk jas hujan, dia pasti akan punya tren pada saat musim hujan penjualannya akan naik atau permintaannya akan naik. Tetapi pada saat musim kemarau otomatis permintaannya akan turun. Itulah yang disebut dengan pola tren. Kemudian membandingkan data dengan pasar lain untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan. Jadi kita harus membandingkan data dengan pasar yang sudah ada, yang lain bukan di tempat yang akan kita tuju itu. Kemudian diidentifikasi persamaannya, perbedaannya bagaimana, polanya seperti apa, itu adalah metode membandingkan. Kemudian menggunakan alat analisis pasar untuk mengidentifikasi peluang atau ancaman. Alat analisis ini yang biasa dipakai tadi adalah SWOT, ya. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam tentang analisis SWOT. Kemudian langkah yang ketiga, membuat dan menerapkan strategi penetrasi pasar. Yang pertama harus kita lakukan adalah tentukan target pasar. Ya. Targetnya siapa saja pelanggan yang akan kita sasar. Kemudian kebutuhan apa yang dipenuhi oleh produk-produk yang kita buat.
Artinya pelanggan membutuhkan apa dan apa yang bisa kita penuhi. Tuh. Kemudian di mana pelanggan target yang kita tentukan itu bertempat tinggal, bekerja, dan bermain. Artinya kita harus tahu kebiasaan harian mereka dan juga domisili calon pelanggan ini. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas akan membantu kita membuat strategi penetrasi pasar yang disesuaikan dengan target pasar kita. Misalnya calon pelanggan kita kebanyakan adalah pekerja kantoran. Ya, otomatis kita nanti bisa menentukan kapan waktunya kita harus promosi ataupun harus melakukan suatu penetrasi, pendekatan. Apakah melalui pameran ataukah melalui kunjungan rumah ke rumah. Kalau kunjungan rumah ke rumah itu harus kapan waktunya, karena mengingat mereka adalah sebagian besar pegawai kantor, misalnya seperti itu. Kemudian teliti pesaing. Jadi kita juga harus meneliti pesaing, mulai dari siapa saja pesaing kita, kemudian apa kekuatan dan kelemahan pesaing, dan pangsa pasar mereka, artinya pasar-pasar apa saja atau pasar-pasar mana saja yang sudah mereka kuasai. Kemudian apa strategi harga mereka, apakah penetapan harga mereka middle up atau middle low dan sebagainya, itu harus kita tahu. Maka dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita mengembangkan strategi bagaimana memposisikan produk kita di pasar dan bagaimana membedakannya dari pesaing-pesaing kita. Ini adalah proses untuk positioning produk. Kemudian kembangkan strategi masuk ke pasar. Setelah kita menentukan pasar sasaran dan meneliti pesaing kita perlu mengembangkan strategi masuk ke pasar. Strategi ini harus mencakup rencana bagaimana kita akan membentuk brand awareness atau kepercayaan dari konsumen terhadap produk kita. Kemudian bagaimana menghasilkan suatu permintaan, yaitu permintaan produk kita dari konsumen, dan bagaimana kita akan mengubah permintaan itu menjadi penjualan. Artinya permintaan pasar ataupun keinginan konsumen adalah peluang. Nah, peluang itu harus kita realisasikan dalam bentuk penjualan produk kita kepada mereka. Kemudian buat rencana penjualan dan pemasaran. Rencana penjualan dan pemasaran harus merinci bagaimana kita akan menjalankan strategi masuk ke pasar kita. Rencana ini harus mencakup anggaran, jadwal, dan taktik khusus. Saya kira ini sudah jelas ya. Kemudian kumpulkan tim. Kita memerlukan tim yang terdiri dari orang-orang untuk membantu kita menjalankan strategi memasuki pasar. Tim ini harus mencakup tenaga penjualan, pemasaran, dan siapa saja yang akan terlibat dalam membawa produk Anda ke pasar. Apa bedanya tenaga penjualan dengan pemasaran? Ya, mungkin sepintas kok lihatnya sama, tapi ini berbeda. Tenaga penjualan ini adalah mereka yang melakukan penjualan tanpa harus melakukan fungsi pemasaran. Artinya di sini termasuk adalah sopir angkutannya, ya, kemudian para pendistribusi,
yang tinggal kirim barang tanpa harus menawarkan produk. Itu tenaga penjualan. Tadi kalau pemasaran atau pemasar adalah mereka yang melakukan promosi, melakukan pendekatan kepada konsumen, dan melakukan deal-deal penjualan, itu disebut dengan pemasar. Nah, bedanya di situ. Nanti teman-teman jangan bingung, oh ini penjual sama pemasar kok beda. Ya beda, karena penjual itu yang tinggal kirim saja, sedangkan pemasar itu yang harus mencari pembeli. Kemudian luncurkan produk Anda atau meluncurkan produk kita. Setelah kita menjalankan langkah-langkah di atas, kita siap untuk meluncurkan produk. Peluncuran ini harus direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa produk kita sukses di pasar. Artinya setelah menjalankan langkah-langkah tadi dan metode-metode tadi semua sudah dijalankan dengan baik, sudah dievaluasi, maka saatnya luncurkan produk. Kemudian langkah yang keempat adalah memantau dan mengevaluasi hasil. Ada sejumlah cara berbeda untuk memantau dan mengevaluasi hasil analisis peluang. Salah satu caranya adalah melacak jumlah pelanggan atau klien baru yang dihasilkan sebagai hasil analisis. Jadi ini adalah melacak jumlah pelanggan yang dihasilkan oleh tenaga pemasaran. Cara lain adalah melacak jumlah pendapatan atau penjualan yang dihasilkan dari pelanggan atau klien baru. Selain itu, kita dapat melacak jumlah karyawan baru yang dipekerjakan sebagai hasil dari analisis peluang pasar. Artinya setelah kita melakukan analisis peluang pasar, salah satu alat pemantauan atau pengevaluasinya adalah tadi, ya, bisa dari jumlah karyawan yang nambah atau dari klien baru yang dihasilkan ada berapa dan sebagainya. Kemudian kita akan bicara tentang berbagai alat atau berbagai tools untuk analisis peluang pasar. Berikut ini adalah beberapa alat atau tools yang berguna untuk membantu kita dalam melakukan analisis peluang pasar. Yang pertama, kita bisa melihat atau menggunakan Google Trends. Google Trends adalah salah satu tool gratis yang dapat membantu kita mengetahui popularitas suatu topik atau kata kunci dalam rentang waktu tertentu. Misalnya produk kita berjudul ABC gitu ya. Ya, kita harus lihat tren seberapa orang banyak menyebut ABC di Google. Dengan melihat tren pencarian suatu kata kunci, kita dapat mengetahui apakah ada permintaan yang meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Hal ini dapat membantu kita dalam menentukan apakah ada peluang pasar yang dapat dimanfaatkan atau tidak. Ini ya, dalam era sekarang, era digital, yang penting ada internet, kita dengan mudah menggunakan alat namanya Google Trend. Kemudian ada lagi yang disebut dengan SEMrush. SEMrush adalah salah satu tools berbayar. Kalau Google Trends tadi gratis, kalau ini adalah bayar, yang membantu kita dalam melakukan analisis kompetitor dan melihat kata kunci yang digunakan oleh pesaing bisnis kita. Dengan melihat kata kunci yang digunakan oleh pesaing, kita dapat mengetahui kata kunci yang potensial dan mencoba mengoptimalkan website kita dengan kata kunci tersebut. Misalnya kata kuncinya adalah murah gitu ya. Ya, maka kita harus
mempromosikan produk-produk dengan kata murah sebanyak-banyaknya. Tools berikutnya adalah SimilarWeb. Sebentar, saya ulangi lagi. Nah, ini SimilarWeb ya. SimilarWeb adalah salah satu tools yang berguna untuk mengetahui traffic website pesaing kita dan sumber traffic mereka. Ini adalah di dunia maya ya, atau di digital market. Dengan melihat traffic website pesaing, kita dapat mengetahui jenis traffic yang mereka dapatkan dan mencoba untuk meniru strategi marketing yang mereka gunakan. Ini adalah SimilarWeb ini adalah untuk melihat seberapa web kita itu sering dikunjungi dan web pesaing-pesaing kita juga sering dikunjungi. Ini nanti bisa untuk membandingkan. Kemudian alat yang berikutnya adalah Ahref. Ahref ini adalah satu tools yang dapat membantu kita dalam melakukan analisis backlink. Dengan melihat backlink pesaing, kita dapat mengetahui sumber traffic mereka dan mencoba untuk mendapatkan backlink dari sumber yang sama. Ya, backlink itu adalah link itu kan saluran yang mendasari traffic dari pencarian produk-produk kita. Kemudian alat yang lain adalah Facebook Audience Insight. Facebook Audience Insight adalah suatu tools gratis yang berguna untuk mengetahui demografi target audiens kita. Jadi kalau menggunakan Facebook Audience Insight ini kita bisa tahu lokasi tempat tinggal mereka itu sebarannya seperti apa bagi orang-orang yang pernah klik atau pernah masuk ke web kita atau ke Facebook kita, Facebook yang isinya untuk promosi ya. Dengan mengetahui demografi target audience, kita dapat menentukan jenis konten yang relevan dan menarik bagi mereka. Ya, jadi setelah mengetahui demografi ataupun sebaran lokasi tempat tinggal mereka, kita akan bisa mengetahui betul produk-produk atau konten-konten produk apa yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga kita bisa memenuhi. Nah, setelah dari pembicaraan kita semua tadi dari awal, kita sampai kepada kesimpulan. Dalam era bisnis yang semakin kompetitif seperti sekarang ini, penting bagi para pengusaha untuk memahami pasar dan memanfaatkan peluang yang ada di dalamnya. Analisis peluang pasar atau market opportunity analysis adalah salah satu cara untuk melakukan hal tersebut. Dengan melakukan analisis peluang pasar atau dalam mata kuliah kita disebut dengan analisis potensi pasar, kita dapat mengetahui potensi pasar yang ada, mengidentifikasi pesaing, dan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Dengan memanfaatkan peluang yang ada, kita dapat meningkatkan bisnis kita dan menjadi lebih sukses di pasar yang semakin kompetitif. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan pertama kita ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan memberikan manfaat kepada para mahasiswa semuanya. Mohon di-subscribe channel saya bagi yang belum subscribe, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat juga kepada
banyak orang lain. Dan juga untuk mahasiswa Politeknik Busurian, berikan komentar pada kolom komentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.